Setelah keduanya sarapan, Tama pergi ke Hotel Shangri-La di New York. Karena dia akan pergi ke penjara Brooklyn hari ini. Dia meminta seseorang menyiapkan kamar mewah untuk Heidi. Keduanya beristirahat di kamar sebentar, dan Tama menerima telepon dari Sinta. Di telepon, Sinta bertanya kepada Tama, "Tuan Renza, Anda di mana sekarang? Saya hampir mengatur masalahnya. Jika Anda mau, saya akan keluar menemui Anda sekarang dan memberitahu Anda hal-hal spesifik." Tama berkata, "Saya di Shangri-La sekarang. Kamu bisa datang langsung." 10 menit kemudian, Sinta bergegas. Begitu mereka bertemu, dia dengan hormat berkata kepada Tama, "Tuan Renza, saya sudah menyiapkan identitas yang Anda inginkan." Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan paspornya, menyerahkannya padanya dan berkata, "Ini adalah identitas Malaysia. Anda bisa mengklaim kepada dunia luar bahwa Anda adalah orang Indonesia Malaysia. Dan identitas Anda tidak memiliki catatan masuk di Amerika Serikat. Dengan cara ini, keamanan identitas Anda juga dapat ditingkatkan agar tidak ketahuan oleh pihak yang berkepentingan." Tama mengangguk, mengambil paspor, membukanya, dan melihat. Foto tersebut adalah foto dirinya, dan namanya adalah Vicky. Tama melihat pembuatan paspor ini sangat asli. Jadi dia tidak bisa tidak bertanya, "Apa paspor ini asli?" Sinta mengangguk dan berkata, "Ini terdiri dari Kedutaan Besar Malaysia melalui hubungan kepercayaan Kongo." "Ya, itu paspor asli." Tama memuji, keluarga Fei di New York benar-benar memiliki tangan dan mata yang bagus. Sinta tersenyum dan berkata, "Karena itu adalah kebutuhanmu, Tuan Renza," maka Sinta secara alami akan melakukan segala kemungkinan untuk memenuhinya. Setelah itu, dia berkata kepada Tama, "Ngomong-ngomong Tuan Renza, saya sudah mengatur informan Biro Imigrasi. Jika Anda siap, mereka akan menahan Anda atas dasar imigrasi ilegal dan dicurigai melakukan banyak pencurian. Anda akan ditangkap, dan kemudian dikirim ke penjara Brooklyn melalui jalur cepat internal untuk menunggu langkah selanjutnya dari Biro Imigrasi. Imigran gelap tertangkap melanggar hukum dan langsung dikirim ke penjara. Situasi ini masih sangat umum terjadi di Amerika Serikat. Lagi pula, ada terlalu banyak imigran ilegal di Amerika Serikat, dan tidak ada proses formal. Mereka tidak bisa mengatasinya, jadi kebanyakan dari mereka ditangkap dan dikirim ke penjara terlebih dahulu. Dan kemudian mereka memutuskan apa akan dideportasi atau diusir, atau tetap di penjara. Jadi jika Anda masuk dengan latar belakang ini, tidak akan ada yang mencurigai Anda. Tama mengangguk dan bertanya, "Kalau begitu aku bisa pergi ke penjara Brooklyn hari ini?" "Ya." Sinta mengangguk, "Saya baru saja bertanya di dalam keluarga Fei. Kami juga dapat menemukan seseorang di penjara Brooklyn yang dapat bekerja sama. Dia adalah penanggung jawab bangsal pertama penjara Brooklyn dan dapat membantu Anda menyelesaikan proses penerimaan dengan cepat. Namun, seluruh penjara Brooklyn sebenarnya dikendalikan oleh keluarga Rothschild, dan kebanyakan dari mereka adalah mata-mata mereka. Saya takut memperingatkan orang lain. Jadi saya tidak membiarkan siapapun berkonsultasi dengan orang itu tentang Peter. Tapi jika Anda membutuhkannya, saya dapat membiarkan seseorang mencobanya." Tama menggelengkan kepalanya dan berkata, "Lebih baik tidak bertanya, agar beritanya tidak bocor." Sinta bertanya lagi, "Lalu berapa lama Anda berencana untuk tinggal saat ini? Jika Anda telah menyelesaikan urusan Anda dan siap untuk keluar, hubungi saya kapan saja, dan saya akan meminta orang dari Biro Imigrasi untuk datang menjemput Anda. Dengan begitu, mereka bisa mengeluarkan Anda. Jika dipulangkan ke Malaysia, hal ini tidak akan menimbulkan kecurigaan orang lain." Tama berkata, "Kami belum menentukan berapa lama kami akan tinggal untuk saat ini. Kami akan menunggu sampai masalah ini selesai.
Sekarang belum terlalu dini. Biro Imigrasi akan menangkap orang tersebut sebelum mengirimnya kembali. Ada beberapa prosedur yang harus dilalui ketika kita sampai di penjara. Jadi Nona Fei sebaiknya mengatur agar orang-orang di Biro Imigrasi memulai persiapan sekarang. Dan aku akan pergi ke Indonesia Town dan menunggu mereka menangkapku. Siang hari, ketika Tama sedang duduk sendirian di restoran Sichuan di Indonesia Town sambil makan. Dua mobil polisi Biro Imigrasi tiba-tiba berhenti di depan hotel dengan lampu berkedip tanpa suara. Tama melihat segalanya tapi pura-pura tidak peduli dan terus makan dengan kepala tertunduk. Saat ini, beberapa petugas polisi bergegas masuk, mengambil foto untuk membandingkan tamu di hotel, dan tiba-tiba bergegas menuju Tama dan bertanya dengan keras, "Apa Anda Vicky yang menyelundupkan dirinya ke Amerika dari Malaysia?" Tama mengangkat kepalanya, menggelengkan kepalanya dengan polos, dan berkata, "Tidak." Polisi memeriksa foto itu lagi, lalu mencibir dan berkata kepada rekan-rekannya di sebelahnya, "Itu dia, bawa dia pergi." Begitu dia selesai berbicara, beberapa polisi bergegas ke arahnya. Dia maju ke depan, memutar lengan Tama ke punggung, lalu memborgolnya. Tama berpura-pura berjuang beberapa kali. Saat pihak lain memberi isyarat untuk menyentuh pistolnya, dia dengan cepat menjadi tenang dan berhenti meronta. Polisi kemudian memborgolnya, membawanya keluar dari hotel dan memasukkannya ke belakang salah satu mobil polisi. Mobil polisi menderu-deru sepanjang jalan dan langsung menuju ke kantor imigrasi. Saat ini, petugas polisi tidak mengetahui apapun tentang Tama. Mereka hanya mengetahui bahwa atasan mereka memberitahu mereka bahwa ada seorang imigran ilegal asal Malaysia. Diduga beberapa pencurian muncul di sebuah restoran di Indonesia Town, dan meminta mereka memanfaatkan kesempatan untuk menangkapnya. Setelah beberapa orang membawa Tama kembali ke kantor imigrasi, mereka menyita paspor Malaysianya, ponsel tua yang tidak berharga dan uang tunai lebih dari $200 AS. Setelah memeriksa informasi identitas di paspor, Biro Imigrasi membenarkan identitas Vicky sebagai imigran gelap di Malaysia. Setelah itu, Tama untuk sementara dimasukkan ke ruang tahanan Biro Imigrasi. Menunggu langkah selanjutnya, ketika Tama datang ke ruang tahanan, setidaknya sudah ada 20 orang di ruang tahanan kecil. Orang-orang ini memiliki warna kulit yang berbeda-beda dan masing-masing terlihat sangat dekaden dan ketakutan. Melihat Tama masuk, orang-orang ini semua memandangnya. Kemudian, seorang pria Asia berjanggut lusuh bertanya kepadanya dalam bahasa Inggris dengan aksen yang kuat. "Apa kamu orang Thailand?" Tama menggelengkan kepalanya. "Saya orang Malaysia, orang tua saya orang Indonesia." Pria berpenampilan Asia lainnya dengan rambut pendek langsung bertanya dengan penuh semangat ketika mendengar ini, "Hei, aku juga orang Indonesia, kita adalah saudara." Tama mengangguk dan bertanya, "Bagaimana kamu bisa masuk?" Pria berambut pendek itu tersenyum dan menertawakan dirinya sendiri. "Bagaimana lagi aku bisa masuk? Aku ketahuan selingkuh. Tidak punya identitas, tidak punya penghasilan. Orang-orang merampas segala sesuatu yang kumiliki di jalan. Aku tidak punya tempat tinggal ketika aku datang ke Amerika Serikat. Aku mendirikan tenda di taman setiap hari, dan tenda itu juga dicuri. Aku ingin mencuri sepeda untuk mengantarkan makanan, tapi aku ditangkap polisi dan sekarang aku di sini." Tama mengerutkan kening, "Kamu masuk secara ilegal. Logikanya, kamu harus pergi ke Los Angeles, yang mana lebih dekat ke Meksiko. Mengapa kamu datang ke New York?" Pria berambut pendek itu menepuk pahanya. "Saudaraku, kamu juga tahu hal itu. Kamu datang menggunakan apa?" Tama menggelengkan kepalanya, "Aku datang dengan perahu." Pria berambut pendek itu sedikit kecewa dan menghela nafas. "Lebih baik kamu naik perahu. Kamu naik perahu dari kampung halamanmu dan berkeliling selama beberapa bulan.
Tidak seperti kami yang sedang menjalani proses ini, perjalanan ini sangat sulit. Tidak berlebihan jika dikatakan sobat, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa aku akan kehilangan kulitku meskipun aku tidak mati. Saat ini, seseorang di antara kerumunan itu bergumam. Sungguh sia-sia jika naik perahu dan berjalan di antrean. Setidaknya kamu harus berdiri di tanah sepanjang waktu. Kamu mungkin harus berenang pada kilometer terakhir perahu. Ada lebih dari 60 orang di kapal itu, dan hanya setengah dari mereka yang berhasil mendarat. Sisanya tidak tahu kemana ombak membawa mereka. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.